Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru, rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups ngopi bareng biar Fitri juga bareng. Oh ya, ngopi Padi. Ngopi. Mantap. Rokok masih kuat? Sih. Itu kan indikator sehat. Rokok kopi. Oh, kopi. Pasangan serasi ya. Iya, kalau masih ngerokok sama kopi berarti masih sehat. Kalau tidak ngopi itu rasa bongok Padi. Kalau udah jam 9, jam 10 tuh ngapo pecah pening ini pala. Oh iya belum ngopi. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Iya, tapi aku alhamdulillah lah berhenti ini ngerokok. Berhenti beli. Aku tuh awalnya baca ini, Apa? baca artikel, baca majalah tentang kesehatan kan. Oke. Merokok dapat mengakibatkan apa tuh yang penyakit itu kan. Iya. Semenjak saat itu aku berhenti. Berhenti baca. Berhenti baca. Apa dia majalah ini? Berhenti baca. Kalau kawan tuh kemarin baca itu juga kan, baca ini, nah tetap ngerokok diomonginnya kan, lah itu kan aku kan udah hamil, kata aku kan menghamili katanya. Dapat mengakibatkan ini kan gangguan janin. aku kan udah hamil, aku kan Gangguan menghamili. kehamilan. Ya aku kan udah hamil kata aku kan hamil dia. Bener juga. Jadi tetap ngerokok deh ya. Aduh kurang ajar ini konsep yang bahaya nih. Memang yang paling seharusnya dinasihati wong jatuh cinta sama ngerokok. Ya. Masih kok lagi? Apa? Tapi disensor itu. Bahaya. Karena mungkin ada ediknya mungkin ya. Iya. Tapi ngerokok ini kan apa ya? Makanya galak ngomong dengan kawan-kawan kalau aku pribadi ngerokok. Kalau kamu belum tahu dalilnya, belum tahu itu ya jangan. Jangan. Iya, ngerokok ini kan salah satu devisa paling besar. Dia bisa pemasukan negara. Iya. Wah, mantap itu. Lah iya dong. Untuk bayar-bayar menteri. Iya Bayar. kan Salah satunya tuh. Kalau kita tak jujur kan. Cuma kita tadi kadang kan tak galak jujur. Ya kan paling besar. Tuh, misal kalau rokok dilarang, Ya. ndak kati atlet bulu tangkis. Berapa triliun itu? Berapa triliun? Ndak kati kita kejuaraan bulu tangkis itu. Bukan devisa pemasukan dari rokok itu berapa triliun? Hampir 500, Pak. Ush. Banyak ya. Walaupun cukai dinaik sama mana masih dibeli. Masih laku. Masih laku kan? Iya. Karena apa ya? Wong Indonesia lah bisa dikatakan secara umum. Wong Indonesia ini kan tahan banting. Serius. Tapi Pak Di rokoknya lokal itu. Lokal. Kita menghargai produk lokal. Mereknya Mereknya kan nggak kati. enggak ada itu di warung Nggak kati di warung. ST. ST kan nggak kati. Kita produk lokal. Nah, berarti Pak Adi ini cintai UMKM ya. UMKM. Iya, yang penting sehat ya. Yang penting sehat. Kira kalau saya itu. Sudah, Sudah balik itu. tutup. Jadi Pak Adi hari ini kan sudah masuk tahun 2026 ya, semester genap ya. Iya. Nah, jadi yang lagi rame di guru-guru ini tentang info GTK Pak Adi. Jadi info GTK ini sudah ada sebagian guru yang valid. Alhamdulillah ya. Itu karena operatornya tadi cepet kan. Gercep lah ya. Gercep lah, hari ini Dapodik lahir langsung digawe ke langsung sinkron. Karena terakhir ini lah agak susah sinkron Pak Adi. Iya. Karena berebut kan. Se-Indonesia nih kan. Indonesia Raya ini. Ada yang sampai 1 jam sinkron, ada yang sampai 75 menit. Bahkan ada yang sampai kemarin jenguk di medsos itu sampai tidur di gardu. Iya, Ada belum lupa lagi yang bensin. di daerah-daerah yang internetnya waktu tadi kan Yang bagus susah kan. Jauh kan harus berjalan dulu ke mana, ada yang di pegunungan mungkin itu kan. Itu. Jadi info GTK ini yo ada yang valid, ada yang belum. Satu, kedua ya itu tadi akhirnya kan apa ya? Kalau kami ngomongnya kemarin tuh biarkan data berbicara. Ya. Artinya apa? Ya macam-macam dengan operator. Yo. Mending gabut. Ya. Nangis kalian. Selesai kan. Iya. Tak pacak lebaran. Iya, jadi biasanya guru-guru yang PPG baru yang siru Siru biasa lah. Biasa, Apa kalau bahasa anak sekarang FOMO. Siru biasanya kan. Karena yo inilah guru ini kan kalau sudah ngecek info GTK itu udah jauh dari serti kan. Dia udah ada peduli tuh. Nah yang apa? Data-data lainnya. Yang penting ngecek sertinya gaji berkala aku gaji berapa? SKTP lah terbit loh mah. Indikatornya di situ mereka.
Dia enggak peduli masalah apa yang data-data lain, kan banyak data di info GTK itu kan sampai berapa halaman itu. Bahkan data Mayasan enggak ngerti. Dia enggak peduli itu. Ekin aku cak mano. Enggak tahu, pokoknya indikator di situ. Nah, ini yang harus dirubah nih, mindset ini yang Tapi kalau guru-guru yang senior-senior tuh sudah aku percaya sama operator. karena beda itu tadi. Karena kalau yang lamo itu kan, kalau bahasa kita tuh jam terbangnya sudah tinggi. Iya. Nah, apa asam garam sudah ada. Sudah masak ya. Sudah masak. Iya, Jadi tidak perlu lagi ada itu. Makanya kalau aku pribadi lebih percaya dengan uang yang ya bukannya ngidak ke gelar ya, gelar enggak. Gelar tetap, pendidikan tetap, tapi jam terbang pengalaman hidup lebih penting. Benar itu, benar. Lebih penting karena itu enggak kate ilmunya di kuliah enggak kate. Iya. Untuk operator senior ya. Oh, iya. Nah, di-spill sama Pak Adi. Itu pengalaman itu kan guru terbaik. Iya. Makanya kalau kami ngasih di MGMP lah ya, pembicara. Jadi kadang kami ngomong jangan kamu sepele ke jago dengan guru senior, walaupun dia laptopnya belajar laptop agak 11 jari. Terus lagi ngetik nganu ke akun belajar terus baca tuh siko-siko lamun dan tapi jam terbangnya tinggi. Iya, pengalamannya. Nah, itu yang harus untuk guru-guru baru belajar sama mereka. Jangan mentang-mentang pinter segala macam. Iya, pinter IT segala macam disepele ke jangan. Iya. Itu kalau bahasa wong tua tuh Quran buruk itu. Ya ini buktinya yang paling ribut masalah info GTK guru-guru muda-muda ini kan. Yang tua-tua santai banget ya. Santai artinya aja. Siapa yang lebih iya, aku santai aja kan. Yang lebih tertrigger nih, Triggernya beda. Itu. Iya, jadi untuk kawan-kawan guru santai bela. Kawan-kawan operator lagi bekerja. Biarkan data berbicara. Iya, kadang-kadang operator nih Pak Adi begawainya tidak kejingoan, tidak tampil. Iya. Mendep kadang di meja, di sudut, tidak selesai di sekolah, di rumah. Tapi selesai. Itulah yang harus kita apresiasi, kita hargai bahwa pola setiap orang itu beda-beda dalam menyelesaikan masalah. Iya. Iya kan? Ada yang diem, udah banyak omong, tapi gawe selesai. Iya. Tidak perlu lah kita nak keluar-keluar, nak nyari mupo kan. Tidak perlu. Biarkan data berbicara. Kalau aku dari dulu kayak itu, biarkan data berbicara. Kalau yang operator yang yang sudah lama, biasanya dia lebih cool lah ngadepi yang trigger yang tadi kan, yang guru-guru heboh tadi kan. Pengalaman tadi. Iya, karena Pak Adi di grup itu heboh nih Pak Adi di grup itu. Banyak keluh kesah ya. Jadi grup operator itu sekali bukan cuma untuk berbagi gawian keluh kesah juga ya kan. Iyo, yang dimarahi gurunya lah, yang dikejar-kejar guru lah, singkonya yang pokoknya di under pressure lah. Jadi kan mereka tuh kan apalagi yang terakhir ini susah sinkron Pak Adi. Susah sinkron Pak Adi sekarang Pak Adi. Ada yang sampai 1 jam, 1,5 jam. Mungkin dikasih limit waktu sampai akhir bulan ini untuk yang PIP kan. Iya. Jadi mungkin fokus yang akses Dapodik kan tadi. Banyak Indonesia tadi kan. Indonesia Raya tadi. Itu. Nah, yang ini juga Pak Adi, info GTK ini kan tampilan baru ya. Iya, fitur baru kan, banyak yang baru-baru lah di info GTK itu kan. Nah, ini Pak Adi kalau untuk guru-guru yang sudah valid ya, sudah valid ini kan ya enggak tahu SKTP lah keluar belum. Ada yang sudah, yang belum kurasa ya? Belum ya? Belum. Nah, itu bener enggak Pak Adi tentang kabar pencairan sertifikasi per bulan itu? Kabarnya memang bakal terjadi itu. Per bulan 2026 ini. 2026. Jadi mungkin begitu valid kan langsung dibayar itu di awal bulan selanjutnya. Dan tapi kalau kemarin menurut keterangan kawan-kawan di pusat itu dia tidak angus. Artinya misalnya tidak valid yang sekarang, dikumulatifkan di bulan selanjutnya. Iya. Nah itu. Jadi ya masih ada kesempatan lah memperbaiki data perbaikan jam mengajar, terus lagi elemen-elemen apa yang memang tidak pantas, tidak pas kira-kira kan dalam penghitungan jam. Ya karena segalanya balik ke Dapodik galau itu. Balik ke Dapodik. Pengaturan jam. Ini yang kami sampaikan dengan beberapa, ya mohon maaf, dengan kawan-kawan operator, juga kepala sekolah, bahwa mulai tahun 2026 ini tinggalkanlah pola-pola lama. Maksudnya pola lama kayak ini. Ya baik SD maupun SMP ya. Kadang kita nih
pembagian tugas tuh tidak dirapat ke. Ini yang kadang akhirnya di endingnya jadi muncul permasalahan. Artinya tidak dibahas secara ini masa ya. Masa. Ya pernah kejadian ada salah satu sekolah SMP lah bisa dikatakan. Masa SK pembagian tugas sampai J. Misalnya 420, nomor 0050 titik J. Artinya berapa kali ganti? Iya. Mungkin ini juga Pak Di, ini efek dari kedatangan guru-guru baru ini Pak Di. Pasti itu pasti pada ada efeknya. Karena kan mereka ini yang tadinya sekolahnya sudah cukup, kedatangan guru baru, otomatis kan harus ada perubahan kan dalam pembagian jam tadi kan. Iya, dampaknya itu kan kalau kita bicara hari ini maksudnya di tahun semester ini, hari ini itu kan complicated lah bahasa, jadi saling terkait. Terutama satu jam mengajar, kedua masih banyak ya kita bicara tidak tahu kalau di luar Palembang ya, di daerah lain. Kalau kita bicara khusus Palembang kan masih banyak kawan-kawan kepala sekolah tuh PLT. Ini kan jadi masalah baru. PLT kan harus ngampuh jam juga kan? Ngampuh jam kan, kalau di regulasi aturan itu kan harus ngampuh jam, artinya dia harus ngajar. Harusnya itu jatahnya guru. Jatah guru kan, itu kan. Nah ini kan bicara jam tadi, hari kan mulai kemana-mana, itu tadi. Kan sudah ada edarannya 2026 tidak boleh PLT lagi. Itu tadi. Kira-kira tuh dilaksanakan tak? Iya. Edaran dari menteri ya? Iya, balik lagi ke pemerintah daerah masing-masing, mana menyikapinya, apakah mereka bisa bersikap bijaksana dan bijaksini untuk nyikapi ini. Karena kalau analisa kami pribadi, kalau tidak dilaksanakan, ya balik ke daerah, dampaknya, efeknya pasti kembali ke daerah. Karena kalau kita lihat, kalau sekarang ini kan pemerintah tuh sudah, ini bahasanya, pemerintah tuh sudah ngunci lewat sistem. Iya. Salah satu lewat aplikasi. Ya ada aturan nih, misalnya ada aturan baru kayak ini. Ternyata ada salah satu daerah A, anggaplah daerah A. Oh kami tidak galak, ini kami harus main. Ya silakan kalian kayak itu. Tapi begitu dia dimasuk ke dalam sistem, tidak bisa. Berarti sistem yang nolaknya. Sistem yang nolak. Iya. Nah akhirnya kan kita kan itu tadi dikunci by sistem. Artinya ya mau tidak mau akhirnya dipaksa untuk ikut aturan dari pusat tadi. Ya karena yang paling terdampak tuh ya sekolahnya itu. Ya, pasti. Kelebihan guru kan. Kelebihan guru. Tuh. Tapi ini ada kabar baiknya Pak Adi, yang 2026 ini untuk mapel-mapel tertentu itu sudah ada jam tambahan ya. Iya, ada jam tambahan. Kayak guru kelas itu bisa, kalau dia kurang dia bisa ngampu mapel coding ya. Coding, AI, terus sama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, terutama untuk Palembang itu ada bahasa daerah. Bahasa daerah sudah mulai itu diakui untuk jam sertifikasinya. Sertifikasi. Oh. Dan bahasa daerah itu untuk semua guru mapel. Itu kabar bagus untuk guru-guru SMP ya khususnya SMP. Karena kan yang paling banyak yang terdampak ini kan guru SMP kan. Kalau guru SD ya tadi guru kelas 24 jam selesai. Selesai itu kan. Iya, guru PJOK tinggal dibagi. Guru agama bukan kewenangan kita. Guru agama kemenak. Kalau guru SMP ini kan yang cak biologi, PKN, bahasa itu kan harus banyak kelas kan yang diampu kan? banyak uang juga. Makanya kalau memang memungkin ke Bapak Ibu kepala sekolah, kalau memang rapat tuh rapat kan ya. Iya, rapatnya. Ya kan? Karena kebanyakan gitu nih kadang pendekatan emosional bukan pendekatan profesional. Itu ini juga Pak Adi, bisa jadi perang juga dalam tanda kutip ya di sekolah itu ya. Sekolah itu pasti akan jadi karena ada nih kasus yang sampai gurunya termutasi ya. Bahkan ada yang berhenti. Ada yang berhenti. Itu. Kalau yang aku dapat info itu dia bukan mutasi Pak, tapi termutasi. Artinya apa? Dipindah ke aja kan. Ya demi tadi kan. Dia tadi juga kalau dia masih bertahan jam dia diambil uang ya kan? Dan juga kurang kan. Dapat dia juga kurang akhirnya kan dia mutasi. Akhirnya dia mutasi. Ya, balik ke situ tadi perlu juga kita kasih pengertian ke guru-guru ya. Di 2025 kalau pemahaman kami ya 2025 semua guru itu harus tersertifikasi. Iya. Benar ya. Makanya di tahun 2025 kemarin banyak yang terpanggil PPG kan. Walaupun dia honor, walaupun dia GTT, walaupun tidak ada NUPTK, walaupun tidak ada NUPTK, SPTJM ya, SPTJM, walaupun dia tidak linier, dia akan semua terpanggil. Iya. Jadi intinya semua guru
akan tersertifikasi. Tersertifikasi ya. Tapi tidak semua guru bisa terbayar sertifikasinya. Sertifikasinya, ya benar. Nah itu, ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Kan berarti dia sudah dapat cerdik, otomatis dia nerimo serti. Iya, belum tergantung tentu. keadaan di sekolah dia. Syarat ketentuan berlaku. Iya, syarat ketentuan berlaku tadi. Karena urusan rumah tangga masing-masing kalau sudah itu. Masing-masing, balik lagi ke situ. Iya, banyak case kemarin kayak ini. Kawan-kawan, salah satunya kawan-kawan di negeri berapa persen lah bisa dikatakan, tidak perlu banyak. Kawan-kawan yang di sekolah tanda kutip sekolah swasta kan akhirnya banyak yang bertanya. Contoh banyak yang terpanggil itu dia guru bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya terutama untuk sekolah-sekolah yang Islam ya, yang nuansa Islam lah. Ada sekitar kemarin yang lapor tuh ke kami ngadep itu ada sekitar 20 sekian wong. Guru bahasa Arab. Iya, dia PPG-nya bahasa Arab. PPG-nya bahasa Arab. Ijazahnya? Macam-macam ya. Nah, karena dia di Dapodik itu ngajar bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab, benar. Karena kan PPG itu manggil semua guru terpanggil tadi. Tugas di Dapodik kan. Ya, Akhirnya dia terpanggil, singkat cerita PPG lah. Nah, begitu dia balik ke sekolah ngajar. Nak dilinear ke dengan serdik tadi kan tidak linear. Tidak linear. Iya. Itu kan. Akhirnya kan itu tadi kita balik ke syarat ketentuan berlaku tadi. Jadi kami nyampe kalau bahasa Arab di SD dak kati. Bukannya dak kati. Secara sistem nasional kan kurikulum nasional dak kati bahasa Arab. Iya, benar. Benar kan? Iya. Jadi ngomong dengan mereka kayak mana Pak kami solusinya? Salah satunya pindah. Ya, tapi itu balik ke yayasan tadi. Galak dak mereka melepas guru-guru ini. Iya. Mereka kalau dilepas kurang guru juga kayak kan? Kurang guru. Jadi tapi salah lagi. Ya tadi kalau dia dilepas kurang guru, kalau dia bertahan di situ sertifikasi tidak cair. Tidak bisa dibayar. Dilema jadi. Dilema. Nah itu tadi semua guru akan terpanggil PPG, tapi tidak semua akan terbayar. Jadi PPG-nya. Dia pikir setelah dapat serdik tadi, alhamdulillah. Selesai ada tambahan. Rupanya pening dia. Belum lagi yang itu baru linearitas, belum lagi yang balik ke ADART yayasan. Masalah apa tuh kualitas gurunya? GTT atau GTY. Oh, untuk di swasta tadi. Swasta tadi. Nah, kan ada beberapa juga kawan-kawan yang nanya, Pak kami ini masih GTT, Pak ada kopelan surat dinas segala macam untuk bisa kami mempercepat untuk jadi GTY. Jadi kami sampaikan ke mereka itu bahwa kami tidak bisa intervensi itu. Kalau secara aturan kementerian itu di data pendidikan itu dinas sepengetahuan kami tidak boleh mengintervensi. Itu kan ada ART yayasan masing-masing. Artinya apa? Ya yayasan punya penilaian DP untuk mengangkat guru itu jadi GTY kan. Iya, standar juga kan. Standarnya kan tidak bisa kita intervensi. Apalagi kakek Pak Adi kalau memang benar guru P3K bisa ditempatkan di swasta. Nah itu kayak jadi masalah juga itu. Itu kan apa namanya ya guru P3 kan rata-rata kan kalau yang fresh graduate taruh lah ya. Kalau yang dari negeri kan, kalau yang dari negeri kan selama ini kan lingkungannya itu lingkungan negeri kan. Tahu kan lingkungan negeri sak mano, tiba-tiba ditaruh di yayasan yang punya standar dewek kan, yang qualified lah ya. Qualified kan itu. Nah, itu kan jadi masalah juga itu. Ya mungkin kalau untuk regulasi itu kalau pemahaman kami mungkin yayasan punya standar dewek untuk bisa nerima guru yang migrasi lah bisa dikatakan dari sekolah negeri itu. Tapi yayasan enggak bisa nolak itu. Kalau memang ada SK, ada surat tugas guru P3K ke yayasan enggak bisa nolak ya. Enggak bisa nolak, tapi mungkin yayasan juga punya hak untuk mungkin seleksi ya. Oh. Berdasarkan standar mereka masing-masing. Atau gurunya yang harus upgrade. Bener kan? Dituntut untuk upgrade kan? Bener kan? Ya gurunya mau tidak mau harus ngikut standar mereka. Iya kan? Nggak bisa lah. Dia udah berubah lingkungan ini. Dia udah lagi di sekolah negeri yang lama kan itu. Ya, kali kita udah nutup kemungkinan yayasan tuh kan punya kualitas dewe. Iyalah. Nah, mereka kan ya bisa dikatakan kawan-kawan di swasta itu kan punya brand. Benar ya? Iya benar. Makanya sering kami sampaikan sekolah negeri itu mereka bernomor. Iya. Benar ya? Iya. Tapi kalau sekolah swasta bernama. Iya, karena dia mementingkan kualitas lulusannya. Iya dong. Iya. Mereka kan jaga brand. Makanya mungkin dengan jaga brand itu kan pasti kan standar kualitas mereka kan yang mereka jago. Kalau bahasa keren di perusahaan itu quality controlnya dijago. Iya. Bahkan kalau sekolah swasta itu 2 tahun ke depan sudah penuh ini. Oh iya. Calon siswa ini 2 tahun ke depan. Kalau yang tadi kan 2 tahun 3 tahun ke depan. Dosa jauh aku kan swasta loh. Itu daftarnya inden. Nah, daftarnya nginden kan? Inden.
Karena kan itu tadi kualitas ya. Jadi ya wajar kalau bukannya beda ke negeri swasta, wajar kalau mereka ada standar quality control ya, karena brand yang mereka jago. Tapi ini tidak berlaku untuk guru olahraga masalah jam tadi. Ya kayaknya. Karena guru olahraga yang setahu aku yang di aturan terbaru itu dia cuman bisa mapel olahraga. Jadi dia tidak bisa ke coding, tidak bisa ke bahasa Inggris, tidak bisa ke apa tadi bahasa daerah. Bahasa daerah Tidak bisa. Jadi dia kalau di sekolah itu memang contoh ada 3 guru kalau dikali 6 rombel itu 18 rombel kan. Sedangkan di situ ada 15. Berarti salah satu guru itu ada yang kekurangan jam itu. Jadi tidak bisa ditambahi apa namanya? Mapel bahasa daerah tadi. Bahasa daerah coding itu tidak, bahasa Inggris tidak bisa tuh. Baru ini itu yang baru ya, yang apa namanya permen masalah linearitas itu ya, nomor 11 ya. Nomor 11 besar. Tuh, karena ada juga kawan yang kemarin yang nanya masalah guru olahraganya nih. Ada yang sampai ya cak tadi Pak, ada yang sampai keluar dia terdampak. Ya, karena ada guru baru masuk, akhirnya dia kalah, tidak dapat jam. Kalah atau ngalah lah ya. Tidak dapat jam, sedangkan dia tadi serdik kan. Akhirnya dia ini. Nah itu Pak Adi. Pertanyaannya kalau yang mutasinya di 2026 ini ya, yang per Januari ya, mutasi, taruhlah per Januari atau per Februari, itu kira-kira sertifikasinya dirapel lah Pak Adi? Kemungkinan kalau memang valid di tempat yang baru dirapel lah. Iya, validnya di tempat yang baru ya. Iya loh. Pasti dirapel. Tinggal kayak mana operator di sana sigap apa tidak nyikapi itu. Betul, mutasi ke datanya, migrasi data, belum lagi kesesuaian jam pembelajaran. Berarti kan masih dihitung juga kan. Ya, kalau yang mutasinya dari 2025 kan sudah ready kan dia kan di 2026. Nah, 2026 ini kan ada juga kawan yang baru mutasi di Januari ini Pak Di, karena terdampak tadi kan. Terdampak tadi ya. Guru olahraga. Iya, mungkin itu tadi operatornya mungkin yang baru itu mungkin ya harus sigap lah ya, sigap ya. Entry datanya. Operator lagi. Operator tuh lah. Jangan salah operator. Itu kan begawi tidak banyak bunyi. Iya, benar. Iya, cuma kalau lagi gabut selesai. Operator itu silent killer. Pembunuh berdarah dingin. Coba lagi gabut. Sentimen lah. Sentimen ya. Kalau udah sok palit ke kau selesai. Iya. Panjang urusannya. Nah, itu. Iya, untuk tapi operator yang senior biasanya sudah mentalnya lah kuat. Mentalnya sudah diasah lah, sudah tahu medan lah ya, walaupun belum pernah ke Medan. Tapi memang kadang walaupun sudah senior lah, sudah lama lah, sudah menjalani profesi ini lah lama Pak Adi, kadang-kadang tertrigger juga kadang operator nih dengan tekanan dari guru-guru nih. Iya, manusiawi lah. Iya, kesel tapi tidak. Iya, menyikapinya kan tidak dengan cara kita yang ini kan, tidak harus bantah-bantahan cak mano kan. Ya, pokoknya ya kita kasih tahu lah. Iya. Sabar. Kasih pengertian lah. Iya. Ini sedang proses. Ini ujian. Lagi gini ngolah data. Kadang operator ini ya ini Pak Adi, tidak selesai di sekolah di rumah. Tidak selesai siang malam. Kadang tidak selesai malam, kadang ke warkop. Ngopi di warkop. Ngopi dulu kadang kan. Ya wong enggak tahu kan. Cak mana stresnya kan? Kalau kami stres itu kan tingkat stres beda-beda. Kalau wong yang enggak paham, operator tingkat stresnya tinggi. Iya tinggi Pak Adi, karena tanggung jawabnya besar Pak Adi. Satu, tanggung jawab besar. Kedua, semua data itu dia ya. Baik itu, kita bicara sekolah ya, baik itu siswa, PIP, belum lagi data TPG, belum lagi perbaikan rehab, belum lagi misalnya ANBK. Iya, kalau ada yang ngomong, operator cuma gawe ke Dapodik. Iya, Dapodik memang induknya, cuman anak-anaknya nih banyak nih. Perintahnya. Karena menyambung kalau ke Dapodik kan. Berarti kakek coba kita buat kegiatan sehari jadi operator. Tapi ya operator ini juga ya kalau lagi sibuk nih. Kalau lagi santai dia. Kalau misalkan guru lah valid jalo, ya sudah santai aja. Kan? Ngopi-ngopi baik sudah. Kalau ada yang guru datang mau kasih, alhamdulillah. Yang tidak awas kowe. Ikutan doi ya. Itu. Jadi balik ke jam mengajar tadi, ya kalau bisa ya dirapat ke, belum lagi jam ini kan akhirnya jadi suatu masalah yang vital lah kalau sekarang. SMP itu Pak Adi. Iya. Paling banyak itu. Ini sayang kita tidak ngajak operator SMP. Iya. Kalau ada
Operator SMP dia tahunian juga. Kawan kita masih nyuci masalahnya. Iya. Jadwal nyuci minggu. Iya, ya nyuci dia. Siang ya besok sini. Jadi kalau SMP itu memang harus bijaksana bijaksini satu, kedua dia harus dihitung nian jumlah komposisi guru yang ada, belum lagi mapel yang ada. Belum lagi misalnya kaget kalau kekurangan jam dimasuk ke jam apa. Belum lagi kaget misalnya. Itu tadi yang pecah guru wali kelas. Iya, itu kan wajib. Yang tak bisa tambahan ya karena memang di semenjak tahun kemarin ya memang tidak boleh lagi ngampu jam di luar kan. Jadi guru dengan ada Permendikdasmen nomor 11 itu kan guru tidak boleh ngampu di luar. Nah ini kan untuk perhatian kawan-kawan guru juga. Ada adik kemarin tuh yang ke sekolah kami ya, dia ngomong guru olahraganya kurang jam di sekolah aja. Jadi nak ngembek di sini ya. Ngomong ke apa-apa, cuman jam kamu tidak terbaca ya. Kalau di aturan itu guru yang ngambil jam di luar tuh bisa. Tapi harus ada rekomendasi dari dinas. Tapi dia terbaca dah jamnya untuk serti. Nah itu. Yang jadi masalah kan sertinya itu. Sertinya. Kalau aku tidak recommended. Iya, apalagi kita berpatokan ke Permen yang 11 itu kan. 11 itu kan. Yang masalah itu kan yang tidak boleh lagi ngampu jam di luar. Kan, cukup memaksimalkan kondisi apapun yang ada di sekolah induk. Iya. Baik itu guru wali, pembina eskul, kokurikuler dan bla bla yang lain. Nah ini kan yang tadi kita sampai ke mungkin harus dirapat ke dengan bijaksana bijaksini dengan kepala sekolah. Nah ini yang sering kami sampaikan, buanglah pola-pola yang lama itu main tunjuk, main tiba-tiba rapat langsung ada SK kan tidak bijak lah ya, tidak wise. Apalagi yang guru-guru yang baru datang kan, guru-guru yang baru datang kan ya kan anak baru lah, kan. Oh jangan salah, tapi mereka kritis loh. Iya, bagi yang kritis. Bagi kritis. Ya, kalau yang tadi kan, loh kok aku cuma dapat segini. Nah itu. Cuma dapat 6 jam. 6 jam. Misalnya kan. Ya, nggak bisa gitu. Ya harus kebijakan kepala sekolahnya juga. Yang ngatur jam tadi kan. Dan juga untuk guru-guru yang baru ya, terutama guru-guru yang baru ya, kalau memang ada permasalahan jam tuh ya rembuk ke dinas lah, dosen aku yang di luar dari ranahnya. Artinya mentang-mentang kaki ada keluarganya jaksa ngelapor ke jaksa, kan tidak paham nih masalah jam ini kan. Apa pula ke jaksa? Misal ke ini bayar lemak tuh, ke dinsos, dinas sosial. Jadi kita rembuk kayak mano bagusnya kan. Karena ini kan ya masalah intern ya, tidak usah no. Yolah itu kan rumah tangga masing-masing kan. Panggil lah, panggil Pak Adi boleh. Pak Adi boleh tak ke SMP kami ngawak. Aku berapa kali loh ke SMP. Kasus yang sama cak nih, jam. Iya, jadi pemadam kebakaran. Payo kita jadi pemadam kebakaran, biar tak bakar payo kita duduk bareng kayak mana ngopi bareng. Nggak usah formalnya, duduk cak inilah santai ngobrol. Selesai masalahnya. Alhamdulillah sudah berapa kali datang ke SMP selesai. SMP musyawarah mufakat. Ya, memang harus ada yang ini. Ada yang menengahi ya. Gawe itu tuh ya. Harus yang menengahi, bukan lagi egosentris, tidak bisa lagi. Zamannya sekarang ini zamannya bukan lagi egosentris, maksudnya tidak bisa. Itu harus musyawarah mufakat. Nah, kalau memang Pak Adi, kalau memang apa namanya tidak ketemu nian misalnya permasalahan jamin di sekolah itu, ya berarti mutasi itulah jalan satu-satunya. Iya, itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Maksudnya kayak ini. Tapi kan itu kalau pemahaman kami kemarin ya, sudah beberapa sekolah yang datang, jarang sih yang mutasi. Jarang ya. Selesai di situlah ya. Selesai di situlah dengan konsekuensi yang kita sebut ke tadi, mereka nerimo. Legowo. Dan juga mereka paham nih bahwa akhirnya nyusun komposisi di sekolah itu sesuai kebutuhan. Misalnya kayak ini, jumlah murid berapa nih gitu, anggaplah misalnya 800 dapatlah misalnya kita bicara SMP 800 sekian, hampir 900. Dapat berapa rombel misalnya, kita dapat rombel misalnya 28. Artinya kan sudah berapa wali kelas kan. Berapa wakil? Wakil. Ketahuan kan? Wakil ya. Sudah ketahuan wakil. Nah, wakil ini kan sudah kita hitung dulu mana mapel yang banyak sertifikasinya, gurunya. Iya. Kita ambil siko-siko. Sudah kita ambil, baru kita hitung wali kelas. Setelah hitung wali kelas, baru kita hitung bagi habis jumlah siswa dengan jumlah guru. Jumlah guru. Itu untuk apa? Untuk guru wali. Guru wali ya.
Kan kayak itu kan, jadi jumlah total siswa dibagi jumlah guru yang ada, itulah guru wali. Karena kemarin ada kejadian yang ada ke kami, ada dua kemarin itu dari SMP. Dia sudah valid galon nih, Ri. Datanya sudah valid. Tapi jam mengajarnya tidak terbaca yang linear. Jam mengajar tidak terbaca. Begitu dibongkar, kami bongkar kemarin, cek. Ternyata yang harusnya dia dapat guru wali itu 18, cuma diisi 15. Guru wali. Artinya kan kurang kan? Kurang kan? Iya. Karena yang lain itu misalnya 18. Ngapa yang ini 15? Artinya kan tidak adil pembagiannya. Nah, Iya. ini kemarin ada wong duo kayak itu. Artinya kan perwalian itu wajib untuk guru wali SMP. Nah itu. Jadi kalau untuk SMP guru wali itu wajib, jadi dibagi habis. Kayak itu. Rasa ini di 2026 ini bakal banyak kejadian-kejadian kayak itu. Bakal. Karena kan regulasi baru. Karena ditambah guru-guru baru yang baru datang ini kan. Guru-guru yang P3K baru ini kan dia ngisi kekosongan-kekosongan yang ada juga yang kelebihan yang akhirnya ya sedikit banyak micu konflik juga di dalam. Nah kalau sekolah yang kurang guru Pak Adi, itu kaget kalau kemarin wacananya akan ada namanya relokasi guru. Relokasi guru. Bahkan ke depan ini kalau kemarin itu ada beberapa program dari pusat itu yang bisa diakomodir di Dapodik. Salah satunya relokasi. Kedua kaget ke depan itu mungkin di April itu. P3K bisa? Bisa kan? P3K itu rencananya yang tahap 1 tahap 2. Bisa ya? Tahap 2. Yang angkatan pertama. Angkatan kedua. Karena penempatan mereka itu kan dari pusat ya, bukan dari daerah masing-masing. Tapi kalau P3K yang lama itu masih memanfaatkan yang jam tambahan tadi. Bahkan ke depan itu ada namanya jam tambahan untuk guru GPK. Apa GPK? Guru pembimbing khusus. Apa dia tuh? Jadi di sekolah itu kan pasti ada anak-anak guru BK ya? Anak-anak BK. Anak BK. Iya. Anak berkebutuhan khusus. Nah, berarti sekolahnya inklusi. Kan semua sekolah kan wajib menerima anak-anak inklusi kan? Iya. Nah, kalau di kemarin itu di Dapodik itu anak-anak inklusi itu kan sudah ada tandonya. Iya. Iya kalau tidak salah kan sudah ada tandonya kan. Nah, berkebutuhan khusus. Nah, kaget rencananya itu di kelas mana ada gurunya. Bio siswa tadi, guru tadi kaget dipanggil untuk pelatihan GPK, guru pembimbing khusus. Sesuai kebutuhan anak tadi. Oh, itu ada jamnya. Iya, makanya guru wali kelasnya atau guru yang di kelas itu akan dapat stimulan 2 JP. Jadi tambahan lagi kan, jam tambahan lagi. Nah itu rencananya di April sih rencananya itu. Di April itu rencana. Sebenarnya kalau untuk SD ini tidak terlalu banyak masalah sih. Kalau SD ini tidak terlalu banyak permasalahan. Karena dia guru kelasnya langsung 24 jam kan. Dan juga kalaupun kelebihan kan bisa dimaksimalkan dengan 4 tadi. Nah khusus untuk bahasa Inggris, kalau pemahaman kami bahasa Inggris itu kan kalau di edaran itu hanya bisa dipakai untuk guru yang memang dia serdiknya bahasa Inggris. Untuk apa tuh? Jadi mapel bahasa Inggris. Misalnya ini kelebihan SD ini ternyata kelebihan guru. Iya. Begitu kelebihan guru ngajarlah bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris itu kalau di aturan itu dia S1-nya bahasa Inggris. Serdiknya bahasa Inggris, ternyata di SKP 3 kali sebagai guru kelas. Nah itu dia bisa ngajar bahasa Inggris. Bisa kan? Karena dia serdiknya bahasa Inggris. S1-nya bahasa Inggris. Ngajar guru kelas. Hanya pada saat penempatan P3K-nya sebagai guru kelas. Bisa aja ngajar guru kelas. Bisa ngajar guru kelas, bisa ngajar bahasa Inggris kan. Iya. Kalau tidak salah di ke menteri itu ya kalau salah. Linear bahasa Inggris linear. Nah, kalau yang lain kan bisa tapi kebalikannya kalau dia guru kelas ngajar bahasa Inggris tidak linear kan di edaran itu tidak kate kan. PGSD PPG-nya guru kelas S1-nya itu tidak bisa. Tapi dia harus linear bahasa Inggris. Kalau dia serdiknya bahasa Inggris dia bisa ke guru kelas. Nah itu. Nah ini kan sudah upaya pemerintah lah untuk nyikapi kelebihan guru ini. Jadi yang AI ini kita recap dulu ya, yang AI bahasa daerah bahasa Inggris itu termasuk di SD juga itu diakui. Iya diakui. SMP. Cuma ya itu tadi mungkin daerah, masih proses ya, maksudnya proses. Ya wong lain sudah valid mungkin kita kayak validasi dari pusat. Karena kan kemarin kami juga sudah bersurat lagi itu
ke kementerian, ke Pusdatin kalau nggak salah kemarin untuk segera disikapi. Memang kalau masalah validasi itu kan hubungannya dengan pencairan kan. Siapa yang duluan valid duluan cair kan itu. Itu dia nggak buat uang heboh tadi. Aku kok heboh lagi. Itu kataku tadi tuh. Jadi mereka yang baru-baru khususnya yang baru-baru ini ngecek info GTK tuh cak makan obat jadi kan. Cekin obat Bangun tidur pagi ngecek info GTK. Siang habis makan siang ngecek lagi. Sama sebelum tidur. Ngecekin info GTK. Kalau yang guru-guru yang sudah senior santai aja, jam terbangnya lah tinggi, lah sudah diasah itu. Sudah, aku yakin bahasa operator kami gitu. Terus lagi ada menyikapi perubahan juga yang kemarin juga ada guru BK ya. Guru BK itu kan kalau dulu guru BK itu kan persiswa. Jadi 150 kalau salah kan. Nah, kalau di aturan baru itu dia tuh dan atau ternyata. Apa? Dan atau. Jadi misal SMP dan nih. Atau. Jadi misal SMP. Kalau dulu kan harus 150 siswa mengampu satu guru tadi. Artinya kalau 150 kita pukul rata bisa 3 atau 4 kelas kan. 3 kelas lebih lah ya. Kalau di ketentuan. Nah, kalau di aturan terbaru ini dia bisa 3 kelas. Dan atau 150 jumlah siswa. Artinya walaupun jumlahnya tidak nyampe 110 bisa 3 kelas kan? Oke. Atau dia jumlah siswanya tadi kurang dari 110 tapi 3 kelas, atau boleh 150 belum tentu 3 kelas. Atau keduanya. Atau keduanya. Artinya kan dan atau itu kalau baca di situ. Guru BK. Guru BK dan atau jadi di situ. Guru BK tuh serdiknya guru BK juga ya? Iya, guru BK. BK itu kan bimbingan konseling. Jadi kalau kita bagi lagi kewenangannya, kalau guru wali itu dia lebih ke kompetensi siswa. Kalau guru wali kelas ke administrasinya, guru BK itu jadi tempat curhat mereka. Kalau ada permasalahan dari duo tadi, konsultasi guru BK. Tapi 3 guru ini harus bisa kolaborasi. Kayaknya SD perlu juga. Kedepan lagi ada guru BK, ada pelatihan guru BK. Ada ya? Iya. Nah bagus itu. Karena SD ada guru BK. Bukan guru BK, pelatihan guru BK. Karena kalau pemahaman kami ya, balik lagi kita ke PPG. Guru yang sekarang guru baru lah, guru baru bukan guru yang lama ya, guru-guru baru ini kan banyak dia bukan dari PGSD. Oh iya, benar ya. Iya. Ada yang misalnya mapelnya matematika, bahasa bla 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 masuk jadi tapi guru SD. Serdiknya masuk SD kan, terus bukan serdiknya P3K-nya. P3K-nya. Langsung ditempatkan di guru SD. Kenapa harus guru BK kalau pemahaman kami? Karena pada saat mereka PPG atau pada saat mereka kuliah, mereka mungkin dapat pembelajaran pedagogiknya itu kurang. Ya karena dia tadi mapel kan. Karena dia mapel lebih banyak profesionalnya dibanding pedagogiknya. Makanya kalau pedagogik itu kan ilmu kejiwaan guru. Dia harus tahu karakter siswa. Pedagogik itu bukannya masalah keilmuan, enggak? Ya keilmuan kan. Keilmuan pembelajaran. Iya, karakter siswa kan. Karena logikanya mah ini. Kalau guru SD kan dia kan sudah diajarin dari kuliah. Mungkin berapa JP. Akhirnya kan dia tahu nih karakter siswa. Oh nak buat A tuh mak ini. Makanya guru SD itu lebih telaten dibanding guru SMP. Bukan banding ya. Guru SD kan lebih telaten. Yang memang jurusan PGSD. makanya aku dulu udah lolos jadi masuk FKIP PGSD. Iya. Nah, udah sabaran. Bukan. Kalau dulu tidak tahu kalau sekarang. Kalau kami dulu, kalau untuk jadi kuliah di FKIP itu guru ya keguruan, tidak boleh pakai lepis, tidak boleh rambut gondrong. Iya dong. Style udah diatur. Sudah diatur. Dari kuliah sudah diatur. Ada standarnya. Tidak boleh pakai lepis, tidak boleh pakai sepatu cat, tidak boleh tinggi badan kurang dari 160 atau 165. Rambut tidak boleh gondrong, tidak boleh bertindih, tidak boleh ngerokok. Ingat kan aku dulu? Iya. Jadi karena bakal ngajar SD. Jadi guru. Bakal jadi role model nih siswa di kelas. Dulu makanya lolos jadi guru SD, lolos PGSD. Itu berarti berlawanan kalau ngerokok, gondrong. Emang udah cocok kan? Pakai lepis. Udah rapi kan? Udah cocok. Makanya udah cocok. Stylenya memang bukan itu dulu.
Nah, tapi cocok masih. cocok apa? Guru ngaji. Kalau dulu makanya sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dulu sudah karakternya dibentuk kayak itu. Jadi pada saat penerimaan mahasiswa baru sudah tidak boleh. Udah diseleksi. Sudah seleksi pakai sepatu cat, dulu tidak boleh sepatu cat. Pantopel harus. Iya. Lepis tidak boleh, pakai sepatu baju dulu? Planel kota-kota tidak boleh dulu. Tinggi badan harus sekian, rambut gondrong tidak boleh, bertindik tidak boleh, gerokok tidak boleh. Jadi wajar kalau guru dulu tuh ya kayak itu stylenya kan, dibentuk karakternya kan. Kalau sekarang kami penampilannya itu udah kalau dulu kayak gitu. Nah terus lagi kalau dulu itu bukan kita bandingkan ya, tapi boleh lah kita ambil pengetahuannya. Jadi kalau dulu itu yang begitu kuliah, seingat kami dulu, kalau kebenaran ada kawan yang PGSD yang FKIP, dia memang diajar ke ilmu kejiwaan guru. Karakter anak kayak mano, pembelajaran kayak mano. Ilmu kejiwaan itu yang kadang-kadang. Nah ini yang kadang tidak kati. Tidak kati sekarang. Sekarang tidak kati. Ya mohon maaf, lebih mementingkan profesional. Profesional it's okay, bagus sesuai perkembangan zaman tapi ilmu kejiwaan guru nih itu penting juga loh. Iya. Akhirnya ada empati terhadap siswa. Kayak mano proses belajar dia, nilai turun ini ngapo. Karena guru kan bukan sekedar ngasih materi selesai, bukan. Kalau bahasa wong tuh guru tuh kan bukan hanya transfer knowledge, bukannya transfer ilmu, enggak. Ada muatan lain di situ. Makanya kalau galak ya bukan banding ke, makanya kalau aku galang berapa kali jalan balik ke Jawa itu ke pondok pesantren. Kok bisa pondok pesantren itu dengan ribuan uang, tapi mereka nurut dengan kiai? Iya. Hanya satu kiai. Iya. Bandingkan dengan kita ya. Iya. Iya, karena tadi ya. Akhirnya jadi penelitian aku deh, kok bisa ya? Itu juga pengaruh kultur juga bisa. Kultur bisa. Akhirnya kalau dosa jajo, kami juga dulu kan ngaji. Jadi kalau guru kiai datang tuh, taat nian. Habis sisa itu, kiai masuk belum selesai itu masuk nih ke ruangan masjid. Baru masuk selangkah sendalnya sudah dibalik. Oh ya. Sudah dirapi ke. Sudah tadi yang ngadep ini, sudah balik lagi ini. Iya. Satu, kedua begitu selesai yang sampai sekarang masih aku ingat pribadi. Kakek kan dikasih kopi tuh, kopi baju putih sama apa dulu kalau kiai itu ada baju dogan kalau tidak salah. Minumnya sedikit-sedikit, sengaja. Ngapa lah? Ya sengaja dikit-dikit biar jadi bahan rebutan santri. Memang benar konsep berkah. Kalau aku pribadi tidak tahu yang lain. Kalau aku percaya namanya konsep berkah itu percaya. Iya. Berkah guru tadi. Berkah guru tuh ada memang. Iya. Jadi bukan itu tadi kita sampaikan, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi ada transfer lain, ada transfer kebatinan, ilmu batin dia kayak mana sama siswa. Jadi kalau dulu kiai selesai seperempat cuma minum, berebut begitu dia keluar berebut minum. Berkah. Berkahnya. Iya. Makanya kawan kita kan sebelum nganu kan berkah. Iya. Makanya kawan kita kan mana Pak? Iya, tak berkah dulu. Tak berkah Pak. Biar gacor. Biar gacor. Nah, tapi kan wong itu tahu dia konsep berkah. Itu. Nah, ini yang mungkin ya untuk ilmu pengetahuan kita bersama lah ya, bahwa konsep berkah itu emang ada. Oke, Pak. Jadi apa lagi banyak ini kalau bicara guru ini banyak dari elemen guru, tapi kita hari ini fokus ke masalah jam tadi ya, pembagian jam linearitas tadi ya, karena ini lagi heboh nih. Karena banyak juga kawan-kawan yang belum linier, yang jamnya belum cukup 24. Ya, kawan-kawan yang sudah 24, sudah riwayat serdiknya sudah di entry, jamnya sudah 24 tapi status info ketika belum valid, itu sabar. Itu kan proses. Data lagi bermain kan, lagi diproses. Terus lagi mohon bantuan Bapak Ibu guru lah ya, data pribadi itu mungkin diperbaiki lah. Ya operator kan mana tahu nih. Iya, kalau aku pasti suruh mereka, misalkan abis ngentry nih, abis sudah di entry segala macam, sudah sinkron, Bapak Ibu silakan cek datanya masing-masing. Kalau memang ada yang nggak sesuai atau memang ada yang salah entry, segera lapor. Konfirmasi ke operator. Itu jadi kan kita ada check and balance kan. Benar. Karena kayak kemarin ada beberapa kawan-kawan yang ke kantor itu ternyata namo di MyASN dengan Gapodik beda.
Ada yang juga nama gelarnya beda. Ya, karena si kooperator ini harus banyak ngurusnya kan, bukan masalah jam baik. Jam kan. baik. Masalah yang lain-lain juga. PIP juga disebutkan juga sudah tahu. Nah ini yang mungkin butuh. Ya kalau ada salah sedikit itu mungkin manusiawi lah mungkin ya. Ada miss sedikit. Miss dikit mungkin Makanya kontrol kan. Iya, Guru-guru juga aku suruh kontrol juga. Bapak Ibu silakan dicek data GTK-nya masing-masing kan. GTK masing-masing karena ya operator mungkin tidak tahu data pribadi kan kita tidak tahu. Iya, mungkin ada yang sudah ganti ini gaji berkala, atau alamat, apa status ya. Mungkin ada yang nambah. Itu kan nggak tahu. Kayak kemarin tuh yang gelar ternyata. Gelar itu apa di Dapodik itu KTS 2-nya ternyata di ASN loh S2-nya. Nah, akhirnya begitu pas di cross check info GTK kok tidak valid. Nah, itu. Itu ya harus saling inilah dengan datanya care ya. Peduli ya dengan data. Jadi selain operator pegawai, guru juga cross check. Jangan perlu marah-marah. Iya, sudah tuh kalau kata operator sudah Bu, lah sudah di entry inilah sudah 24 jam. Sudah sabar. Ini info GTK-nya belum valid, jangan marah-marah. Saya perempuan begitu. Bukan servernya begitu kita sinkron langsung berubah di saat itulah, ada proses. Iya, tapi masih enak ya, bukan perbandingan ya, masih enak kita dibanding kawan-kawan yang di jenjang SMA SMK. Iya. Itu kemarin tuh banyak yang datang tuh salah kamar, sama guru baru. Guru baru, jadi SMA SMK datang cerita-cerita begitu buka di printnya. Bukain begitu kah? Waduh, SMA. Jadi nak di ini cak mana? Iya, begitu jenguk SMA dari luar kota. Waduh, jauh. Nak kita usir, dia datang ke sini, tidak diusir kewenangan kawan. Oh, ketahui itu. Pasti diarah ke wong itu. Kau temui Pak Adi. Jadi konsul dengan dia. Jadi akhirnya kita konsul terbatas. Ini bukan kewenangan aku, tapi ya aku ini ya sudah kebantu Mak Mano mecahinya itu. Iya Pak, iya ini kota Bu, ya aku bukan provinsi. Provinsi di sana. Pikirnya kan Pak Adi kan? Iya. Serba bisa. Kalau kawan-kawan SMA kemarin beberapa tahun kemarin yang ada sudah ke Jakarta mereka. Mereka tidak valid ke Jakarta. Aduh. Kemana itu? Ya langsung ke kementerian. Oh, kira ke istana presiden. Iya kalau kita kan kalau kita ya mungkin tidak usah lah ya. Kita kan masih dinas masih bisa lah ya. Iya. Ke Jakarta ya. Ke Jakarta mereka. Ngadu sama nih menteri. Udah ULT kementerian itu. Pagi kita jalan ke sana kayak. Jadi kami kemarin ke sini Pak urus ini. Kami tidak tahu bahwa dinas provinsi lah ya. Kamu salah juga. Nggak pernah koordinasi dengan provinsi. Iya langsung ke Jakarta. Yang ke Jakarta. Asumsi mereka karena sertifikasi dibayar pusat. Oh itu. Jadi kalau ada masalah apa langsung pusat. Ya, itu harusnya kan ke provinsi dulu koordinasi kayak mana. Nah itu. Oke Pak Adi. Makasih. Bincang-bincangnya ngobrol-ngobrol masih banyak ini ya. Tapi kita skip dulu lah. Iya, kita buat part 2. Part 2 ya. Kita lihat the view-nya ya, memang banyak view ya. Karena yang si Rudi kan P3K dengan kaitannya dengan masalah jam ini kan. Karena banyak guru baru. Guru baru ini kan anak dapat jatah galau. Iya, belum lagi masalah jam dengan PLT siru. Dengan PLT tadi macam-macam. Iya, macam-macam lah. Jadi kalau memang masih ada yang nak dipertanyakan, silakan ditulis tinggal jejak di kolom komentar. Komentarnya sampai kita bahas ya. Kita balas sih ya. Balas siko-siko. Kalau yang ini yang bisa kita jawab itu jawab. Kalau yang tidak bisa selesai di YouTube atau di TikTok, datang BG ke dinas. Iya, dinas pendidikan, jangan dinas sosial, jangan dinas PUPR. Salah kamar lagi. Salah kamar kayak. Banyak kejadian sampai kemarin ambil sertifikat. Pak, aku lah di dinas, Pak. Iya. Masuk pada masuk. Aku di dinas sosial. Apa pula ke dinas sosial? Sampai sertifikat kemarin mah itu. Ambil sertifikat pendidik. Lah bolak-balik aku. Lah sudah berdebar. Kalau salah wong jago dak terkirim duit wong ini. Balik namu dak kate jago salah. Ibu dari mana? Kami dari Morenin, Pak. Ngajar SMA. Nah, salah kamar. Nyasar ke dinas kota. Salah kamar kan. Nah itu. Oke lah. Oke. Makasih Pak De.
Sama-sama. Makasih juga kawan-kawan yang sudah nonton deh. Jangan lupa like. Ya, bagi yang like. Iya. Kita muncul di kotok-kotok kaget. Iya, kita pengen share juga di TikTok juga gitu. Kita buat akun TikTok. Iya. Apa? OPS Palembang. Biar lebih mudah jangkau informasi. Karena sekarang caknya banyak lah user TikTok dari user YouTube ini. Ya berusaha untuk update. Iya, jadi kita selain kita upload di YouTube, upload di TikTok juga. Kita upload di TikTok. Jangan lupa follow juga TikTok. Iya. Baru buat tadi soalnya. Di follow akun TikTok OPS Palembang. @OPS Palembang. Cari betul logonya masih logo yang itulah. Masih logo yang lama. Belum ke Dekumham nak ngan ke ininya. Logo yang baru belum di ACC. Belum di ACC masalahnya. Duitnya banyak masalahnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di OPS Palembang di Ups Kopi Barang. Oke.